minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pengantin yang belum bisa. Oke, itu apa? soundtrack ya, Lebaran. Izin mohon maaf lahir dan batin, ganti-ganti semua yang ada di rumah, yang lagi liburan, terutama Liburan? untuk Kita di mana ini? kita kerja dong. Oh, kerja, makanya ya. ini ada dua versi ya, ini Betul. yang lagi liburan, ini yang lagi kerja gitu. Ya. Jadi sekali lagi selamat menaikkan, selamat Menunaikan ibadah Idul Fitri. liburan. Udah liburan ya, Betul. Ini liburan sampai kapan sih? sampai Covid selesai. Oh, Anak sekolah belum masuk, betul. ya kan? Udah gitu, apa lagi? Anak Terutama kuliah, anak sekolah lah ya, anak kuliah Mahasiswa. juga, mahasiswa juga ya. PNS sudah masuk dari Lebaran Senin ya? kedua. dari Senin ya? Selasa. Oh, dari Selasa. Selasa. Jadi saksikan Eko Berita Anda apa yang akan menemani Anda. Oh, ini Rabu ya? Waktunya Eko Berita dong. Iya. Yeay. Kita sudah masuk di bulan Syawal. Betul, lebih 4 Syawal ya. 4 Syawal ya. Bersyukur sekali sudah melaksanakan ibadah puasa. Semoga masyarakat yang ada di Provinsi Jambi terkhusus dan Indonesia umumnya supaya sehat selalu dan dijauhkan dari corona. Meskipun kemarin sempat jalan-jalan ke sanak saudara, meskipun juga tidak mematuhi protap kesehatan untuk penanganan Wah, COVID. itu Anda ya? Mudik ya? Mudik. Sehari Pulang ya? kampung atau mudik? Kalau pulang kampung tuh Nggak balik lagi sini ya? nggak balik-balik lagi. Mudik. Saya mudik, bersyukur di kampung halaman orang tua saya itu terlockdown. Waduh, lockdown mandiri ya? Lockdown mandiri. Jadi emang teman-teman atau anak pemuda di sana itu menjaga setiap pintu masuk untuk kampung. Kalau lockdown berarti Anda tidak diizinkan masuk. Oh, tidak bisa. Kan Kenapa? lockdownnya di dalam. Oh, di dalam. Kalau saya masuk boleh. Iya, glowing in the dark ya. Lockdown inside. Kita akan memberikan informasi menarik Betul. selama Ramadan tentunya ya, karena Ya. selama 1 minggu. Dimulai dari segmen pertama ini ada berita dari Kota Jambi ini ada 800 ton gula pasir yang akan disiapkan menjelang Lebaran kita ini. Pasti kebutuhan gula kan? menjelang Lebaran sudah lewat. Ya kan kita baru Lebaran. Itu persiapan menjelang Lebaran ada 800 ton Ini dia beritanya. gula Bang. pasir. Pemerintah Provinsi Jambi menerima pasokan 800 ton gula pasir tambahan dari Pulau Jawa dan Provinsi Lampung. Hingga kini sudah ada 450 ton gula pasir yang tiba di gudang Bulog. Sementara tambahan 350 ton sisanya akan tiba di Jambi menjelang Hari Raya pekan depan. Kasubdit 1 di Treskrimsus Polda Jambi AKBP Yulian Priatmaja mengatakan, tim Satgas Pangan Polda Jambi siap mengawal penyaluran 800 ton gula pasir tersebut. Tim Satgas Pangan Polda Jambi akan melakukan peninjauan ke sejumlah pasar tradisional dan modern untuk mencegah terjadinya kecurangan, sehingga tidak lagi ada lonjakan harga gula pasir di tengah pandemi virus corona dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Petugas kepolisian memperingatkan kepada masyarakat untuk tidak menimbun gula pasir dalam jumlah banyak, sebab pelakunya dapat dijerat dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Sudah ada yang masuk ke Jambi dengan harga yang memang di bawah HET, namun masih kemungkinan penurunan harga sudah terjadi. Jadi sekarang rata-rata penjualan kalau misalnya Kota Jambi saja maksimal itu di angka 13 sampai dengan 15. Namun terjadi beberapa daerah seperti Batanghari itu masih 9. Asar Patahani, Jack TV, ngabari. Jadi untuk masyarakat juga kita jangan takut dan jangan juga cemas karena kebutuhan dari segala macam yang kita, terutama bahan pokok itu sudah dijamin oleh pemerintah gitu ya. Ada Jadi yang menyiapkan lah untuk kita ya. Jadi jangan panik buying juga untuk masyarakat, tetap waspada, tapi juga kita mulai dengan new normal. Betul. The new normal ya. Tuh, kita lanjut ke berita kedua. Kedua ini ada dari Kota Jambi juga kali ini dari Bea Cukai yang berhasil mengamankan 4 juta batang rokok. Waduh, ini
saya salut sama yang ngitungin satu-satu. Bukanlah, kan dikali aja bungkusnya. 1 dus 2 Ini bungkus. urutannya Anda. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Babean B Jambi kembali mengungkap sindikat penyeludupan ratusan dus rokok ilegal. Petugas mendapati seko unit truk membawa rokok tersebut tanpa pita bea cukai. Pengungkapan tersebut bermula saat petugas memperoleh informasi adanya truk yang bermuatan rokok ilegal melintas di kawasan perbatasan Riau Jambi. Setelah dilakukan pengejaran, polisi berhasil mengamankan seko unit truk. Setelah digeledah, truk tersebut membawa 400 dus rokok tanpa cukai dengan rincian 4 juta batang rokok bermerek Lufman. Kasih Pengawasan dan Penindakan KPPBC Jambi Heru Sustanto membeberkan ratusan dus rokok tersebut telah diamankan di kantor Bea Cukai Jambi. Sementara sang sopir diamankan untuk dilakukan penyelidikan. Dengan pengungkapan Iko, kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Diketahui rokok merek Lufman tanpa cukai Iko dijual dengan harga murah sekilo Rp10.000 per bungkus. Rokok Lufman Iko telah beredar luas di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Ya, 400 dus rokok merek Lufman ini berasal dari Vietnam yang dimasukkan secara ilegal ke wilayah Republik Indonesia. Itu melalui jalur perairan? Ya, biasanya mereka melalui jalur laut, kemudian masuk ke wilayah di daerah perairan, kadang masuk ke perairan wilayah Hulu Kijang ataupun wilayah perairan Kuala Eno. Itu untuk kerugian, potensi kerugian berapa? Ya, untuk 400 karton ini potensi kerugian negara sekitar ditaksir sekitar 1,8 miliar. Barang-barang ini, rokok ilegal ini akan kita musnahkan, kita ajukan terlebih dahulu ke kantor pusat untuk dibuatkan surat pemusnahan. Diketahui rokok merek Lufman tanpa cukai Iko dijual dengan harga murah sekilo Rp10.000 per bungkus. Rokok Lufman Iko telah beredar luas di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang. Asar Patahangi, Jack TV ngabari. Yeay, kita kembali lagi di acara Iko berita entah apa-apa. Nah, meskipun kalian sudah boleh makan sepuasnya, makan rendang, opor, apa lagi? ketupat. Opor sama ketupat ya pasti ya. Yang sudah Opor kan ayam. ada orang yang open house mungkin yang kalian datengin mereka, ya bersyukur kalian masih bisa makan yang enak-enak. Tapi sedikit ditemui open house ya lebaran Iya, kali ini. Toko-toko penting juga banyak yang tidak melaksanakan. Betul. Kemudian juga ini terutama untuk anak-anak kecil ya, jarang sekali Iya. sekarang dapat THR. Berkurang pemasukan mereka. Padahal saya sebagai orang tuanya berharap. Iya, kamu sebagai manajernya kan sudah melatih sedemikian rupa Sehingga anakmu tersenyum. Saya sudah menyiapkan baju yang ada tas lempang yang ada kantongnya. Iya. Jadi kan biar nggak kelihatan orang tuanya gitu ya. Eksploitasi anak ini. Anak, tapi bersyukur kita masih bisa menikmati Idul Fitri Ya. dan Provinsi Jambi, terutama Kota Jambi khususnya meskipun banyak kasus masih bisa terkendali. Amin. Ya. Lanjut ke berita pertama di segmen kedua ini. Kali ini masih di Kota Jambi yaitu Pemkot yang siap menanggung kebutuhan pedagang yang dikarantina. Jadi kemarin ini ada 21 pedagang Kota Jambi yang itu dikarantina. Betul sekali ya, ini dia beritanya untuk ada. Pemerintah Kota Jambi menjamin pemenuhan biaya kebutuhan pokok kepada keluarga 21 pedagang Kota Jambi yang positif rapid test. Sebab 21 pedagang yang merupakan tulang punggung keluarga itu harus dikarantina selama 14 hari. Pemberlakuan itu dilakukan kepada seluruh pasien yang menjalani isolasi maupun karantina. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengatakan, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial memberikan bantuan pokok berupa duit tunai dan sembako kepada keluarga pasien. Nominal bantuan berupa duit tunai senilai Rp1 juta ditambah beras 10 kg dan sejumlah bahan pokok lainnya.
Hal itu dilakukan agar pasien yang terkonfirmasi tidak perlu memikirkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Jika mereka tidak bekerja dan orang yang kita isolasi adalah kepala keluarga sebagai pencari nafkah, maka kewajiban kita, karena ini adalah bagian dari warga yang terdampak COVID. Itu seperti yang pasien positif juga Pak, seperti keluarga pasien positif. Nanti akan kita bicarakan di Satgas. Yang jelas kita tetap. Hinda Rizky, Jack TV, Ngabari. Ini adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah kota, Betul. terutama kepada pedagang yang dinyatakan positif rapid test ataupun positif hasil swabnya gitu ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keluarganya juga ditanggung oleh pemerintah kota. Karena kebanyakan mereka itu merupakan tulang punggung keluarganya. Itu juga yang jadi permasalahan, dan ada beberapa polemik yang terjadi selama penutupan ataupun kasus corona ini berlangsung. Betul. Ya. Gitu. Lanjut ke berita kedua. Jod, kita ke Muara Sabak dulu nih. Ada jembatan yang itu semakin lama semakin rusak. Barang-barang. Ya, dimakan usia. Kali ini aksesnya menuju desa Kuala Simbur itu semakin buruk, memprihatinkan lah. Ini dia beritanya untuk Anda. Kuala Simbur mana? Muara Sabak. Potret jembatan kayu yang ada di desa Kuala Simbur, Kecamatan Sabak Timur Iko menjadi contoh bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berjalan optimal. Jembatan yang usianya diketahui telah mencapai 30 tahun itu masih menjadi andalan akses warga di desa Kuala Simbur. Padahal jika dilihat, jembatan itu sangat tidak layak untuk digunakan. Selain reot, konstruksi jembatan sudah lapuk dimakan usia. Tampak jembatan itu sangat berbahaya jika dilalui. Kepala Desa Kuala Simbur Juhaipa mengatakan, jembatan dengan panjang 30 meter itu sudah banyak memakan korban. Banyak pengguna jalan yang terjerembab ke dalam sungai karena lantai jembatan yang patah. Terhitung ada 3 jembatan yang kondisinya sama dengan jembatan itu, yakni dalam keadaan rusak dan memprihatinkan. Meski telah diusulkan melalui musrenbang, namun hingga saat itu belum ada tanda pembangunan jembatan bakal terrealisasi. Kami berharap tahun ini akan semua jembatan yang menghubungkan Simbur Naik dengan Kuala Simbur bisa dibangun. Jadi apa yang diharapkan masyarakat maksudnya bisa dimanfaatkan, karena selama ini jembatan yang menghubungkan desa Kuala Simbur dengan Simbur Naik masih ada 3 jembatan. Antara lain Simbur Naik 1, Kuala Simbur 2. Jadi kami berharap secepatnya dibangun. Rama Admiral, Jack TV, Ngabari. Kamu musim bukan musim ya, Lebaran ini ngerasa bibirmu durian, pecah-pecah gak sih? Pecah-pecah dong, ditampar bos. Tidak lah, kita ngerasa- memang soal Ramadan itu memang kekurangan Kurang cairan. ya, jadi Dan juga- kamu sariawan kan? Sariawan. Sulit banget berbicara ya. Iya. Jadi sekarang paling banyak ini mengkonsumsi air mineral saja atau air putih ya. Nah, tidak cukup karena pas Lebaran itu kita makan makanan yang Santan. mengundang panas Iya, dalam. betul, Iya. santan, Iya. kemudian rendang ya, Betul. sambel Itu memperparah sariawan. Betul ya. Semoga teman-teman atau kandidat di rumah juga yang merasakan ini boleh bagi-bagi tipsnya ya. Betul. Kita berdua. Ya, lanjut berita kedua pertama di segmen ketiga ini. Segmen ketiga ini ada dari Batang Asam, Tanjung Jabung Barat. Wah, ini daerah aku nih. Halo, masyarakat Batang Asam. Kepala Desa Rio. Ratusan. Ini ada ratusan kendaraan yang mudik. Nah, ini di perbatasan Jambi Riau itu diminta untuk turn around. Ya, terbalik ya. turn Ini dia around. beritanya untuk Anda. Selama operasi Ketupat Siginjai 2020 dalam rangka pencegahan virus corona di Kecamatan Tungkal Ulu, sudah ada ratusan kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun bus diminta putar balik. Hal itu terkait larangan mudik mengacu pada Permen Hub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona.
Kapolsek Tunggal Ulu Ibtu Dasep menyebut ratusan pemudik yang diminta putar balik Iko berasal dari Riau dengan tujuan Jambi dan sejumlah provinsi di Sumatera ataupun arah sebaliknya. Sebagian para pemudik Iko bahkan melakukan tipu daya agar lolos dari pemeriksaan tim gugus tugas, seperti bersembunyi di dalam truk tronton. Namun modus orang berhasil diketahui tim gugus tugas. Kurang lebih 2 bulan kami dari Kopi Batang Asam sudah mengembalikan kendaraan berupa bis kurang lebih sudah sekitar 50-an dari penumpangnya, dan untuk mobil pribadi saya rasa saya sudah mencapai 100. Tim gugus tugas dari Polres Bidang Pencegahan dan Penanganan Kompol Iswandi menjelaskan, terdapat beberapa kategori kendaraan yang bisa keluar masuk Jambi, seperti mobil pemadam kebakaran, kendaraan pembawa kebutuhan pokok, ambulans, dan truk pengangkut bahan bakar. Sementara untuk angkutan arus mudik tidak diperbolehkan. Dalam upaya untuk menekan penyebaran virus corona, Pemkab Tanjab Barat sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari penyemprotan disinfektan, pemberian masker secara gratis, dan sudah menyiapkan anggaran sebesar 101 miliar rupiah untuk penanganan dan penanggulangan virus corona. PP Tanjab Barat untuk kita konsen menjelang 15 hari terakhir ini bersama-sama melaksanakan penyekatan agar tidak banyak kendaraan-kendaraan. Dalam upaya untuk menekan penyebaran virus corona, Pemkab Tanjab Barat sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari penyemprotan disinfektan, pemberian masker secara gratis, dan sudah menyiapkan anggaran sebesar 101 miliar rupiah untuk penanganan dan penanggulangan virus corona. Khususnya di Posko Indo itu juga ada backup aktivitas di posko lapangan, baik itu kita membackup ada masker, ada 100 petugas yang berada di lokasi posko perbatasan. Kemudian selain di posko perbatasan Subang, kita juga coba di posko yang di Sidoarjo. Surya Kurniawan, Jack TV, ngabari. Nah, ini adalah salah satu bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Ada ini terutama untuk plat mobil atau plat kendaraan yang tidak berplat Jambi ya, Tuh. yang disuruh turn round. Ya, Turn tapi round. khusus untuk ambulan atau truk bahan bakar itu boleh, yang bahan tidak plat pokok Jambi juga ya, masih boleh lewat. Jadi untuk masyarakat juga harusnya bisa lebih mengerti dan sabar dulu untuk tidak bisa bertemu dengan sanak keluarga secara tatap muka secara langsung, tapi bisa video call kok. Tapi kemarin ada itu yang mudik tekniknya ngumpet di truk, ada juga. Tapi kan ketahuan. Tapi ya jeli Ya. jeledri. Kita pindah ke berita kedua. Ya, kali ini kita ke kota Jambi lagi. Ada belasan pemuda dan sopir truk batubara yang di rapid test. Jadi tim gugus tugas dari Provinsi Jambi kali ini melakukan rapid test mendadak. Ini kejutan ya. Ya, kejutan untuk para pengemudi dan pemuda. Ya. Ini deh. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi Rabu 13 Mei malam menggelar patroli keliling kota Jambi. Kali ini tim gugus tugas tidak hanya membubarkan warga yang berkumpul, namun juga langsung melakukan rapid test. Tim gugus tugas mendatangi 15 pemuda yang berkumpul di pos ronda di kawasan Arizona, Kelurahan Mayang, Kota Jambi. Orang kedapatan berkumpul di atas jam 9 malam dan tengah asik bermain game. Petugas pun langsung melakukan rapid test terhadap 15 orang pemuda tersebut. Rapid test dilakukan dengan pengambilan sampel darah, hasilnya bisa diketahui dalam waktu 30 menit. Hasil rapid test ke-15 pemuda itu dinyatakan non-reaktif atau negatif. Selain itu, petugas juga melakukan rapid test kepada 17 sopir truk batubara yang tengah berkumpul di kawasan. Wah, ya, segmen terakhir. Yang terakhir, terima kasih sudah menyaksikan Iko Berita Tapapo. Kami akan pamit, tapi sebelum pamit ada berita yang satu ini. Ada berita dari kali ini kita ke Tanjab Timur lagi. Ada belasan rumah itu di Kecamatan Berbak yang terkena dampak dari banjir. Ini dia beritanya. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Kecamatan Berbak menjadi kecamatan pertama yang menerima limpahan banjir dari kawasan huluan. Camat Berbak M. Yani saat dikonfirmasi via telepon menuturkan, dari hasil pengecekan dan pemantauan yang dilakukan bersama TNI, Polri, serta pihak terkait, kondisi banjir sudah menggenangi beberapa wilayah di Kecamatan Berbak. Ada 4 desa yang terdampak banjir, di antaranya Desa Simpang Rawasari, Rantau Makmur, dan Desa Telaga 5. Diketahui untuk Desa Simpang dan Rawasari kondisinya lebih rawan dari 2 kecamatan lainnya. Pasalnya tercatat ada beberapa rumah di desa tersebut terendam, meski tidak secara keseluruhan terendam air. Akan tetapi air sempat masuk ke rumah warga mengikuti pelume pasang surut air sungai. Berdasarkan data BPBD Tanjab Timur, tercatat belasan rumah warga di Kecamatan Berbak terdampak banjir akibat luapan air Sungai Batanghari. Rumah warga yang terdampak banjir tersebut berada di RT 02 hingga 14. Rama Admiral, Jack TV, ngabari. Betul, karena sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran juga curah hujan di Provinsi Jambi terutama itu sangat tinggi. Jadi terutama yang di pemukiman yang dekat dengan aliran Sungai Batanghari ataupun anak-anaknya juga merasakan dampaknya gitu ya. Jadi ini salah satu dampaknya. Semoga masyarakat juga harus lebih berhati-hati, kemudian juga jangan buang sampah sembarangan. Mungkin efeknya dari buang sampah sembarangan atau cara penebangan hutan yang tidak benar. Betul, dan juga diharapkan pemerintah itu bisa menangani dengan secepatnya, karena ini merupakan salah satu masalah yang rutin ya, tahunan terjadi. Sudah pasti ya, gitu ya, kalau musim hujannya curah hujan tinggi pasti ada banjir. Nah itu harusnya pemerintah juga mengantisipasi ya. Terima kasih kandidat sudah menyaksikan Pemerintah Tak Apa-apa. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin 1441 Hijriah. Semoga masyarakat di Provinsi Jambi selalu sehat, dan kami juga mohon maaf atas nama kru Jack TV dan kerabat kerja yang bertugas. Dan juga turut berduka cita untuk meninggalnya ibunda dari Hafiz Fatah. Jadi ini adalah Ibu Wakil Bupati Kabupaten Batanghari ya. Sering bertemu kita ya setiap tahun ya. Semoga amal ibadahnya diterima sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran dan juga keikhlasan. Karena saya Andika Kusuma pamit undur diri. Saya Adi Rozal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.